3 tugas seorang suami menurut ajaran Islam. Umumnya masyarakat menggambarkan sosok suami sebagai figur pemimpin keluarga yang mengemban tugas berat berupa menghidupi dan membiayai anak dan istrinya. Bahkan bisa jadi tugas memberi nafkah dianggap sebagai tugas utama dan satu-satunya yang dimiliki seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan demikian pada akhirnya menyuburkan kisah yang menceritakan jauh serta kurang baiknya relasi antara seorang suami dengan anak dan istrinya yang disebabkan oleh pola pikir bahwa tugas sang ayah telah selesai dengan hanya mencari biaya hidup untuk keluarga. Lalu sebenarnya apa saja kewajiban serta peranan seorang suami dalam kehidupan rumah tangga? Pada dasarnya relasi suami dan istri dibangun dengan konsep yang imbang, artinya suami memiliki tugas dan peranan tersendiri serta istri juga memiliki tugas dan peranan yang berbeda dengan suaminya. Konsepsi ini dibangun karena pernikahan tidak lain merupakan sebuah ikatan yang menetapkan adanya relasi hak dan kewajiban antara dua orang. Berikut ini adalah 3 tugas seorang suami menurut ajaran Islam. 1. Memberi nafkah. Seorang pria memang menanggung kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah ia ambil. Hal ini senada dengan yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Artinya, ibu-ibu hendak menyusui anaknya 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dalam ayat tersebut digambarkan pembagian peranan yang jelas antara seorang ayah dan seorang ibu. Peranan utama ibu adalah merawat anaknya dengan cara memastikan kesehatan dan nutrisinya, sedangkan tugas seorang ayah adalah untuk mencarikan biaya dan penunjang hidup untuk keduanya. Menurut Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya, pembagian tugas tersebut dijalankan pada dasarnya sebagai bentuk upaya agar sang ibu dapat fokus untuk merawat dan menjaga anaknya dan tidak terbebani dengan urusan finansial. Fakhrul Al-Razi, Tafsir Fakhrul Al-Razi, Dar Al-Fikr, Jilid kedua, H110, sikap kerja sama sebagaimana disebutkan di atas dibangun berdasarkan paradigma bahwa pernikahan tidak lain merupakan bentuk kerja sama yang dididik atas dasar cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, masing-masing pasangan perlu untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat hati pasangannya ridha dan senang padanya, termasuk di antaranya pembagian tugas yang imbang dan merata. Berkaitan dengan kewajiban nafkah sebagaimana ayat di atas, terdapat hadits yang secara spesifik menjelaskan tentang wajibnya seorang suami memberi nafkah pada istri dan anaknya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Artinya, diceritakan dari Sayyidah Aisyah, Hindun binti Utbah istri dari Abi Sufyan mendatangi Nabi, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abi Sufyan adalah pria yang pelit, ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagi saya dan anak saya, kecuali saya memenuhinya dengan harta yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa atas hal tersebut?" Nabi menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, dengan jumlah yang dapat mencukupimu dan anakmu." Muttafaq alaihi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, H57, hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dalam kajian fikih, kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah terhadap istri dan anaknya tidak berlaku secara mutlak, namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing keduanya. Adapun syarat kewajiban nafkah suami terhadap istri adalah selama sang istri memasrahkan dirinya dan mematuhi perintah suami. Sedangkan nafkah anak harus dipenuhi jika anak memiliki salah satu 3 sifat, yakni masih kecil, mengalami disabilitas, atau fakir. Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fadzi Al-Takrib, Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, H1872. Mengajarkan akidah. Bisa dibilang kewajiban nafkah merupakan kewajiban yang paling menjadi sorotan karena hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Namun demikian, pada dasarnya ada kewajiban-kewajiban lain yang juga harus diemban oleh seorang suami. Di antara bentuk tanggung jawab tersebut adalah mengenalkan pada anak akidah-akidah dasar dalam Islam sebagai dasar keyakinan yang perlu ditanamkan sedini mungkin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain Ba'alawi dalam kitabnya. Artinya, wajib bagi setiap wali anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah tamis untuk memerintah mereka melaksanakan sholat, dan mengajarkan mereka rukun dan syarat sholat.
setelah berusia 7 tahun dan memberi mereka pelajaran sebab meninggalkan sholat setelah berumur 10 tahun. Abdullah bin Husain Ba'alawi, Sulam al-Taufiq ila Mahabbatillahi ala al-Tahqiq, Al-Haramain, H7, selain mengajarkan akidah ia juga perlu mengajarkan anak tentang mana yang halal dan mana yang haram. Kewajiban di atas pada dasarnya tidak mutlak harus dilakukan langsung oleh seorang ayah, namun juga dapat diwakilkan pada sang ibu atau orang lainnya. 3. Menjadi pembimbing. Sebagai seorang imam dalam rumah tangga, seorang suami mendapat wewenang untuk membimbing istrinya menjadi lebih baik dan lebih taat kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Salim Babashir Al-Syafi'i. Artinya, dan wajib bagi seorang suami memberi pelajaran pada istrinya yang sudah dewasa sebab meninggalkan sholat selama tidak dikhawatirkan ia akan membangkang. Muhammad bin Salim Babashir Al-Syafi'i, Is'ad Ar-Rafiq wa Bukiyatu Al-Syadik, Al-Haramain, Jilid pertama, H73, artinya suami mendapat amanah untuk juga membimbing istrinya, tentu bimbingan sebagaimana yang diungkapkan dalam referensi di atas tidak hanya berkaitan dengan urusan sholat, namun juga dalam hal-hal lainnya seperti dalam masalah etis istri dan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dan kemaslahatan istri serta keluarga. Meskipun suami memiliki wewenang untuk mendidik dan memberikan pelajaran pada istri dan anaknya yang melakukan tindakan-tindakan kurang baik atau membahayakan agamanya, namun memilih untuk tidak mengambil tindakan fisik dan mengambil cara persuasif dengan cara memberi nasihat dan bersikap sabar atas perlakuan istrinya tetap menjadi opsi paling utama yang bisa dipilih oleh seorang suami. Wallahu alam. Syofiatul Ummah, pengajar di Pondok Pesantren Nurul Dalam, Sumeneb.